Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah fakta kita kali ini. Pernah dengar klaim heboh akhir-akhir ini yang bilang kalau puasa intermittent atau intermittent fasting itu ternyata mematikan? Wah, pastinya bikin kaget ya. Makanya, hari ini kita bakal langsung ngebongkar habis-habisan data dan sains terbarunya buat nyari tahu apa sih fakta sebenarnya di balik angka-angka yang bikin panik itu. Oke, mari kita langsung bedah ini. 91%. Gila banget kan angkanya? Pada bulan Maret 2024 kemarin, American Heart Association ngeluarin presentasi yang ngeklaim kalau ngebatasin waktu makan cuma dalam 8 jam sehari, itu bisa ningkatin resiko kematian akibat penyakit jantung sampai 91%. Gak heran dong kalau media sosial langsung panik luar biasa. Tapi tunggu dulu, apa iya satu angka sensasional ini menceritakan realita yang seutuhnya? Sekarang, ayo kita pakai insting detektif kesehatan kita. Ternyata, ada 3 celah yang lumayan fatal dari studi tersebut. Pertama, ini cuma studi observasional, yang mana korelasi itu belum tentu kausalitas atau sebab akibat. Kedua, bayangin aja, datanya ternyata cuma diambil dari ingatan pola makan peserta selama 2 hari. Dan ketiga, faktor-faktor pembaurnya nggak dikontrol dengan baik. Artinya gini loh, bisa aja orang-orang yang makan di jendela waktu yang sempit itu emang udah punya riwayat sakit dari awal, yang bikin nafsu makan mereka turun. Jadi, bukan puasanya yang bikin mereka sakit. Makanya buat kalian yang udah panik, tunggu dulu, jangan buru-buru ngebuang jadwal puasa kalian. Para peneliti di Journal Frontiers in Nutrition tahun 2025 benar-benar negasin kalau studi AHA tadi itu cuma sinyal awal dan sama sekali bukan bukti valid kalau puasa itu berbahaya. Komunitas sains juga udah ngingetin kita buat nggak gampang ngehakimi sesuatu dari data yang metodologinya masih prematur banget. Dan ini benar-benar menunjukkan realita yang sebenarnya. Kalau kita lihat data uji klinis acak atau gold standard di tahun 2025, jurnal medis bergengsi kayak The BMJ nyimpulin kalau puasa intermiten itu ngasih hasil penurunan berat badan yang sama persis dengan metode motong kalori biasa. Jurnal lain juga nyatat penurunan berat badan sampai 5 kg plus, perbaikan kolesterol. Puasa ini terbukti efektif bukan karena ada semacam sihir biologis, tapi murni karena ngebatasin waktu makan, itu secara otomatis bikin kamu konsumsi lebih sedikit kalori total. Simpel banget kan? Kesalahan terbesar dalam perdebatan ini adalah orang sering nganggep puasa intermiten itu cuma ada satu jenis. Padahal, ini tuh semacam istilah payung buat berbagai pola siklus makan. Ngehakimi seluruh metode puasa cuma gara-gara satu studi tentang jendela makan 8 jam yang lemah tadi, itu sama konyolnya kayak nyalahin seluruh cabang olahraga cuma gara-gara ada satu pelari yang cedera pas lagi maraton. Nggak masuk akal kan? Biar lebih jelas, puasa intermitan ini punya banyak wajah. Ada metode 16:8 yang paling populer dan jujur aja paling gampang dipertanganin. Terus ada metode 5:2, ada juga puasa selang-seling hari yang terbukti paling cepat nurunin berat badan walaupun ini nuntut perjuangan ekstra. Dan pastinya ada metode ekstrim buat yang pro banget yaitu cuma makan sekali dalam sehari atau yang sering disebut OMAD. Nah, yang super menarik dari data ini adalah kita sering lupa kalau kita punya eksperimen alami terbesar di dunia, puasa Ramadan. Setiap tahunnya, ratusan juta orang berpuasa dengan sangat aman selama 13-17 jam sehari. Dan coba tebak, banyak banget penelitian medis yang udah ngedokumentasiin kalau praktik ini justru ngestabilin gula darah, nurunin kolesterol jahat, dan perbaikin tekanan darah. Ini bukti nyata loh, kalau berpuasa belasan jam itu ngasih manfaat luar biasa asalkan dilakuin dengan disiplin. Walaupun begitu, kita harus realistis. Puasa itu bukan solusi sapu jagat buat semua orang. Pola ini bakal cocok banget buat kamu yang ngerasa kelebihan berat badan, prediabetes, atau yang sering banget gagal diet gara-gara hobi ngemil tengah malam. Tapi perhatian ya, buat ibu hamil, ibu menyusui, penderita diabetes tipe 1, pasien penyakit jantung, atau anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, kalian wajib banget konsultasi ke dokter dulu atau mending hindari sama sekali. Ini ngingetin saya sama kebijaksanaan dari Profesor Luigi Fontana. Beliau bilang puasa itu cuma sebuah alat, bukan tujuan akhir. Buat benar-benar mencegah penyakit kronis, kita butuh pendekatan yang utuh. Kualitas tidur kamu gimana? Manajemen stresnya udah bener belum? Dan yang paling penting, makanan kamu padat nutrisi nggak? Alat sehebat apapun kalau dipegang sama orang yang ngabain fondasi gaya hidup sehat, ya tetap aja nggak akan ngasih hasil yang optimal. Jadi, poin krusialnya nih buat kamu yang tertarik nyoba puasa intermittent minggu ini, cukup ikuti 3 langkah gampang ini.
Pertama, pastiin dulu tujuan kesehatanmu apa. Kedua, pilih jendela makan yang realistis aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Mulai dari 10 sampai 12 jam puasa itu udah sangat bagus dan jauh lebih gampang buat konsisten. Ketiga, dan ini yang sering banget dilupain, perhatiin kualitas makananmu. Puasa 16 jam bakal sia-sia kalau pas buka puasa kamu malah balas dendam makan junk food seenaknya. Sebagai penutup, dari semua tumpukan data sains yang udah kita bedah hari ini, coba renungkan satu hal yang paling esensial ini. Diet apa sih yang paling bisa kamu jalani secara konsisten? Karena pada akhirnya, diet terbaik itu bukanlah tren viral atau jadwal puasa yang kelihatannya keren, melainkan pola hidup sehat yang bisa kamu nikmati dan adaptasikan untuk jangka panjang. Terima kasih udah nemenin saya membedah fakta hari ini, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.